Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara cara mengecek kita TMS atau memenuhi syarat ya, dan juga kita cara melihat berapa sih peserta di jabatan yang kita lamar, itu yang akan kita fight. Kita akan saling merebutkan posisi jabatan tersebut dan berapa ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah file yang saya download yang saya kasih informasiin cara download data-datanya ya. Ini adalah datanya, udah saya download, dan ini adalah pesertanya. Ada nomor register, nomor peserta, nama, tanggal lahir, jabatan, jenis informasi pendidikan, dan status. MS itu memenuhi syarat ya. Jadi teman-teman, cara melihatnya, kita cari nama kita terlebih dahulu, oke. Dan kita lihat nih jabatannya, kan ada nih. Misalnya yang mana ya? Nih, kita contoh yang penata kelola sistem dan teknologi informasi yang umum ya, ini kan penyandang disabilitas. Oke teman-teman, silakan cari satu persatu. Kalau banyak ya nggak mau kita cari sampai akhir. Tapi semangat kok pasti teman-teman carinya satu persatu. Ini ya, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Jadi cari yang sama nama jabatannya. Ini penata kelola 2, 3, 4. Wow, banyak juga teknik informatika. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, dan ini banyak ya. Ini ya teman-teman, saya hanya mencontohkan dikit, teman-teman boleh lanjutin nanti ya. Jadi kalau udah ketemu semua, kemudian teman-teman itu lihat lagi berapa jumlah jabatan yang akan diterima. Misalnya tadi kan 10 tuh. Misalnya jumlah jabatannya itu hanya 3 kota ya, berarti satu kota itu 3 orang. 3 kali 3 9 berarti ya. Berarti salah satu dari penata kelola nantinya akan tidak mengikuti SKD. Kenapa begitu? Karena hanya satu jabatan itu 3 orang, dan 3 orang tersebut yang akan mengikuti SKB. Itu adalah ujian lanjut tentang jurusan nantinya. Tapi harus lulus SKD terlebih dahulu. Tetapi di sini kan nggak bisa kita lihat tuh, misalnya 3 kota tersebut di mana ya? Di instansi mana aja? Nah, kita nggak bisa lihat kan? Otomatis kita harus saling mencari nilai tertinggi terlebih dahulu. Misalnya kita di jabatan instansi cuma sendiri tuh, otomatis kan nanti akan lulus, karena di situ kita nggak ada pesaing ya teman-teman. Misalnya ya cuma sendiri, itu akan lulus otomatis nanti asal lulus SKD. Kuncinya lulus SKD terlebih dahulu, karena tanpa lulus SKD kita nggak akan bisa lanjut ujian. Oke, itu contoh misalnya bisa lulus tanpa ada pesaing ya. Misalnya ada pesaing, maka akan di setiap instansi ada pesaing tuh. Berarti bertiga ya, 3 orang. Berarti kita harus menang dalam
ujian nanti harus nilai tertinggi ya, karena cuma satu yang diambil. Kemudian ada contoh lagi itu gimana ya, misalnya nih kita contoh ya, di tiga kota di instansi kan, 3 kota sedangkan yang lulus itu 3 orang tersebut di instansi A semua. Hanya 3 ya yang lulus SKD ya, yang mengikuti, yang melamar jabatan tersebut, sedangkan mempunyai 3-tiganya ini melamar di instansi yang sama, berarti 2 yang kosong. Insya Allah otomatis asalkan lulus SKD nantinya akan diterima, tetapi di 2 yang tadi akan dilempar ke instansi 2 yang kosong tadi. Dia nggak akan gugur karena nggak ada pesaing, dan cuma hanya 3 pelamar dan juga 3 jabatan, kecuali nggak lulus SKD ya nggak akan bisa lanjut, walaupun kotanya kosong tapi nggak lulus SKD itu nggak akan diterima CPNS. Tapi intinya itu dilulus SKD aja dulu, walaupun hanya ambang batas, nilai kecil nggak apa-apa kalau nggak ada pesaing. Jadi saya sarankan teman-teman itu belajar untuk SKD, jangan nunggu nanti, karena waktunya ini tinggal paling kurang dari sebulan sih. Ini udah tanggal 18 ya teman-teman. Silakan teman-teman belajar, dan untuk yang sudah keluar pengumuman hasil seleksinya silakan download, dan boleh nih cek pesaingnya, berapa pesaing. Tetapi kalau sudah tahu pesaingnya jangan ngedon ya. Ada juga yang tahu pesaingnya nggak ada pesaing, itu malah senang, pasti membuat belajar SKD-nya itu lebih semangat. Tetapi di sini kita nggak bisa lihat instansi mana, cuma ada jabatannya aja, nggak bisa lihat di instansi mana dilamar. Jadi teman-teman boleh nih dicek satu persatu. Kalau jiwa semangat itu pasti, walaupun 1000 pelamar kita cek satu-satu, pasti semangat. Atau cara mudahnya gini ya teman-teman, kalau ada printer di rumahnya tinggal di print kemudian di checklist yang sama. Nanti kalau sudah di checklist tinggal dihitung deh dari atas, lebih mudah kan. Tapi kalau nggak mau ngeluarin biaya atau nggak ada printer di rumah, ya hitung aja satu persatu sambil scroll kayak di TikTok gitu. Oke teman-teman, kurang lebih di sini ada lagi pertanyaan nggak ya? Nanti kita sudah kasih sedikit bocoran ya tentang apa yang keluar. Saya cari sih hanya yang akan keluar ya. Dan juga saya hanya memberikan soal-soal yang mudah dipelajarin, karena saya, apalagi Tio ya, saya nggak suka hitung-hitungan. Tetapi dengan nggak suka hitung-hitungan, kita harus lebih memahamin yang bukan hitung-hitungan, harus menguasain. Jadi minimal harus benar ya jawaban yang bukan hitung-hitungan, karena Tio nggak 100% hitung-hitungan, tetapi ada juga yang verbal gitu, ada analisa. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini teman-teman. Terima kasih, ikutin terus channel kita ya. Insya Allah kita akan selalu update. Kita coba akan per harinya update ya, untuk memberikan informasi teman-teman supaya lancar dalam ujian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga memenuhi syarat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.